Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ali Veronica, Griselda Gina Gianina, Indah Kalupi, Milka Daryati, Nabila Septiana, dan Poppy Octavia akan menjelaskan analisis kasus konflik dan negosiasi pada PT Golden Castle. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Novi Oktavianti, SEMM. Latar belakang kasus PT Golden Castle. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, pakaian jadi, yang berada di kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta di Jalan Pelabuhan Nusantara 2 Blok B. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal maupun eksternal, mulai dari tingkat individu, kelompok sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Konflik yang relatif kecil seperti adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti adanya perbedaan pandangan tentang strategis bisnis di kalangan manajemen. Konflik yang ditimbulkan oleh masalah-masalah hubungan pribadi dengan lingkup yang kecil kadang-kadang memiliki dampak luas dalam suatu organisasi. Secara umum, konflik tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi hanya bisa ditekan atau dikurangi kualitas, kuantitas, dan intensitasnya. Demikian halnya terhadap konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Sekecil apapun konflik yang muncul, baik yang berasal dari masing-masing individu atau organisasi secara luas, harus dikenali apa yang menstimulus munculnya konflik tersebut. Kesadaran, kepekaan, dan kecermatan atau kecerdasan dalam menemukan sebab kemudian mampu mengelolanya merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam suatu kepemimpinan. Pada PT Golden Castle mengalami konflik atau permasalahan yaitu 1. Miskomunikasi antara atasan dengan karyawan. 2. Adanya perubahan kebijakan perusahaan mengenai gaji atau upah karyawan secara sepihak. Analisis kasus. Dari latar belakang kasus, telah dipaparkan mengenai konflik yang terjadi pada PT Golden Castle. Salah satu masalah yang relatif kecil yaitu adanya miskomunikasi antara atasan dengan bawahan. Hal itulah yang membuat para karyawan mengambil keputusan untuk demo besar-besaran kepada pihak perusahaan. Setelah karyawan mendemo perusahaan, pihak perusahaan mengambil tindakan PHK secara besar-besaran. Dalam mengubah kebijakan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, seharusnya karyawan turut diikut-sertakan pada saat pengubahan kebijakan. Karena perubahan kebijakan suatu perusahaan harus segera diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan termasuk para karyawan juga, apalagi mengenai gaji atau upah kerja mereka. Dalam hal ini, menurut kami yang lebih bertanggung jawab adalah pemimpin perusahaan, staf di bawah pemimpin perusahaan seperti manajer, dan pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Lanjut ke pembahasan. Apa sih konflik itu? Banyak definisi konflik menurut para ahli manajemen. Salah satunya menurut Stewart dan Logan. Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memanajemenkan suatu kelompok atau organisasi. Berikut penyebab konflik di antaranya yaitu 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang kelima, adanya miskomunikasi. Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Konflik dalam diri individu, yaitu konflik yang terjadi jika seseorang itu tidak bisa menerima pekerjaannya. Konflik antar individu, satu kelompok atau organisasi. Yang ketiga ada konflik antar kelompok.
Yang keempat ada konflik antar bagian dalam organisasi. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Solusi. Untuk menyiasati masalah-masalah di atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Membentuk sistem informasi dengan menyiapkan papan pengumuman maupun melalui speaker untuk pemberitahuan. Dua, bangun komunikasi dua arah yang lebih baik antara atasan dan bawahan, sehingga menjadi lancar dan harmonis. Misalnya, melalui rapat rutin dengan hal ini, maka kemungkinan miskomunikasi menjadi lebih kecil. Ketiga, memberikan pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan yang ada di perusahaan, seperti pemahaman karakter individu, bahasa isyarat dalam bentuk ekspresi, emosi, maupun gerakan tubuh. Yang keempat ada pembagian surat edaran pemberitahuan terkait perubahan gaji atau upah beserta alasannya. Pembagian surat edaran ini dimaksudkan agar penyampaian lebih secara pribadi dan lebih tertuju kepada orang tersebut, sehingga meminimalisasikan miskomunikasi yang akan terjadi selanjutnya. Terakhir, melakukan negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, mediasi antara pihak karyawan dan manajemen terkait perubahan atas gaji atau upah karyawan. Penyampaiannya melalui serikat pekerja sebagai wakil dari seluruh karyawan. Yang kedua, metode pemecahan masalah terpadu. Usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggabungkan kebutuhan kedua belah pihak atau dengan menggunakan sistem transparansi dengan menggunakan solusi win-win solution yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kesimpulannya, analisis studi kasus yang diangkat dapat diharapkan memperluas wawasan mahasiswa dan orang lain mengenai konflik yang terjadi dalam PT Golden Castle. Konflik yang terjadi berupa miskomunikasi dan perubahan peraturan terkait gaji atau upah karyawan secara sepihak. Penyelesaiannya dapat berupa menambahkan kebijakan baru pada sistem informasi, melakukan negosiasi terhadap semua pihak, penerapan rapat rutin untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.